Hi everyone, how are you? Di video kali ini kita akan membahas tentang perencanaan pameran. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu pameran dan jenis-jenis pameran yang biasa dipertunjukkan. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang perencanaan pameran. Apa yang dimaksud dengan perencanaan pameran? Jadi dalam suatu kegiatan pameran itu kita tidak bisa melaksanakannya hanya dengan sendiri-sendiri saja. Jadi kita membutuhkan suatu tim ya atau kelompok kerja sehingga kita bisa memulai melakukan yang namanya itu adalah 5M, yaitu adalah merencanakan, mempersiapkan, mengolah, melaksanakan dan mengevaluasi. Oke, setelah terdirinya daripada tim atau kelompok, maka terbentuklah yang namanya 5M. Apa saja itu? Yaitu adalah merencanakan, mempersiapkan, mengolah, melaksanakan, serta mengevaluasi daripada pameran itu sendiri. Ya, jadi dalam sebuah kegiatan pameran itu, ya, maka kita membutuhkan seperti yang saya sampaikan tadi adalah tim. Jadi bagaimana pembentukan tim itu? Maka kita harus pertama adalah membentuk kepanitiaan. Ya, namanya ketika membuat sebuah show atau membuat sebuah kegiatan, maka itu kita membutuhkan kepanitiaan. Jadi kepanitiaan itu adalah salah satu badan atau sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi secara umum kepanitiaan itu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu adalah panitia pengarah atau steering committee dalam bahasa Inggrisnya dan panitia pelaksana organizing committee. Jadi apa perbedaan antara kedua panitia ini? Ya, kalau dia panitia pengarah, dia memiliki tugas untuk memberikan arahan, nasihat dan petunjuk kepada panitia dalam melaksanakan menjalankan tugasnya. Biasanya kalau kita membuat kegiatan pameran di sekolah, biasanya yang menjadi panitia pengarah itu adalah mulai dari kepala sekolah atau guru pembimbing. Ya, itu biasa kita jadikan menjadi panitia pengarah yang memberikan kita arahan atau nasihat. Oke, yang kedua itu panitia pelaksana. Panitia pelaksana itu bagaimana, Sir? Panitia pelaksana itu yang bertugas melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan dan bertanggung jawab atas kegiatan. Ini adalah panitia pelaksana. Jadi dia yang mengurus, mengorganisasi dan menyusun semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan mulai dari dengan teknis pelaksanaan dan seluruh kegiatan yang sudah dirancangkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang namanya adalah struktur organisasi, kepanitiaan dan tugasnya. Oke, jadi setelah kita membentuk kepanitiaan yang terdiri atas dua bagian tadi, maka kita akan langsung saja membentuk daripada struktur organisasi dan tugas-tugasnya apa saja. Jadi yang pertama itu adalah pelindung atau penanggung jawab pameran. Biasanya penanggung jawab kegiatan ini memberikan nasihat, saran dan pemecah masalah di lapangan baik kepada pembina, pembimbing ataupun langsung kepada panitia pelaksana pameran. Jadi tugasnya adalah untuk memberikan nasihat, arahan dan pemecahan masalah. Ya, biasanya ini diberikan oleh pembina. Biasanya yang paling tinggi jabatannya pada organisasi tersebut. Yang kedua adalah pembimbing. Jadi tugas pembimbing itu adalah untuk membimbing dan memberi masukan, saran kepada panitia. Yang kedua adalah bertanggung jawab atas keberhasilan pameran. Ya, seperti di sekolah kita juga, ya, kita sering melakukan kegiatan sekalipun bukan kegiatan pameran, namun kita juga sudah paham bagaimana struktur daripada penyusunan organisasi tersebut. Kemudian yang pertama yaitu adalah tugas ketua. Oke. Ini ya, tugas ketua itu adalah bertanggung jawab dalam mengkoordinasi kerja seluruh panitia kerja, termasuk sekretaris dan bendaharanya. Yang kedua adalah mengetahui dan menandatangani surat-surat dan kesekretariatan dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan pameran. Jadi ini adalah tanggung jawab daripada seorang ketua. Mana tahu nanti kamu menjadi sebuah terpilih dalam menjadi ketua suatu kepanitiaan, maka tanggung jawabnya adalah hampir semuanya serupa, yaitu adalah bertanggung jawab dalam seluruh kepanitiaan. Yang kedua adalah sekretaris. Setelah terbentuk ketua, terpilih ketua, maka kita akan menentukan juga sekretaris. Dan tanggung jawabnya apa saja? Yaitu adalah menyusun dan menyiapkan proposal dan menyiapkan surat-surat baik surat masuk ataupun surat keluar.
Ya, dari ini adalah tugas daripada sekretaris. Dan selanjutnya itu adalah bendahara. Ya, jadi ketua, sekretaris, bendahara. Jadi tugas daripada bendahara ini adalah mencatat dan menyimpan uang masuk maupun uang pengeluaran, ya. Kemudian membuat administrasi keuangan dan membuat laporan keuangan. Ini adalah tugas bendahara. Dan kemudian seksi acara. Oke. Ya, seksi acara ini adalah untuk mengkoordinasi para pendukung acara, kemudian menyiapkan susunan acara dan bertanggung jawab terhadap kelancaran acara. Jadi yang mengkoordinasi dan menyusun seluruh kegiatan dalam pameran itu adalah tugas daripada seksi pembuat acara. Oke. Selanjutnya adalah seksi publikasi, ya. Jadi publikasi ini juga memiliki tanggung jawab, yaitu menyediakan surat izin, ya, pameran dan membuat poster, katalog, spanduk, ya, karena namanya juga tugasnya adalah mempublikasikan atau menginformasikan atau memberitahukan, ya. Itu adalah tugas publikasi, atau kita bisa juga untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat luas. Itulah tugas daripada seksi publikasi tersebut. Ya, namanya juga kita membuat pameran, maka pasti ada yang mempublikasikan, ya, apa yang akan kita pamerkan. Selanjutnya itu adalah seksi konsumsi. Nah, jadi eksekusi ini tujuannya adalah menyusun daftar tamu, berapa jumlah yang hadir, sehingga mereka bisa menyiapkan bagaimana mereka bisa menyediakan konsumsi, ya, maupun mengevaluasi jumlah seluruh tamu yang hadir. Kemudian menyediakan konsumsi untuk tamu undangan. Jadi konsumsi ini berhubungan dengan baik itu makanan ringan, minuman ringan dan sejenisnya, ya. Itu ada tanggung jawab daripada seksi konsumsi. Kemudian seksi dokumentasi. Jadi dokumentasi ini memiliki tugas yang bertanggung jawab adalah membuat dokumentasi semua kegiatan pameran, baik dalam bentuk video, foto, ya. Itu adalah tugas daripada bagian seksi dokumentasi. Jadi ini adalah struktur daripada pembentukan kepanitiaan sehingga acara pameran itu bisa berjalan sendiri. Jadi dalam melaksanakan kegiatan pameran itu kita tidak bisa sendiri-sendiri. Walaupun kegiatan pamerannya itu adalah pameran sendiri, tapi tetap diadakan pamerannya itu membutuhkan struktur kepanitiaan. Oke, selanjutnya adalah yang bagian ketiga adalah menyusun rencana kerja. Jadi kita khusus, ya, kalau kita dalam pameran sekolah, biasanya rencana kerja ini adalah kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari awal dalam kegiatan pameran. Jadi apa saja kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan dalam pameran itu adalah bagian ketiga. Yang keempat adalah menyusun jadwal pameran. Setelah setiap acara kita bentuk dan kita susun, ya, sesuai dengan kesepakatan seluruh panitia, maka kita akan menyusun jadwal. Kira-kira apa saja yang harus kita penuhi, atau perencanaan apa yang baik harus kita sehingga pameran itu bisa berhasil. Yang pertama, kita harus mempersiapkan materi pameran. Jadi apa materi yang kita tunjukkan. Jadi apa saja yang mau kita pamerkan. Inilah yang termaksud dalam materi pameran tersebut. Hal-hal apa yang mau kita pamerkan? Apakah dalam seni rupa, ya, atau seni lainnya. Kemudian kelengkapan pameran sudah pasti, ya. Jadi kalau namanya juga pameran, kita pasti membutuhkan perlengkapan yang semaksimal mungkin sehingga pameran itu bisa berhasil atau dikatakan sukses. Kemudian tempat penyelenggaraannya di mana, bagaimana sistem publikasinya, waktu penyelenggaraan pamerannya kapan, bagian dekorasinya, anggarannya berapa, ya, itu adalah tugas daripada kepanitiaan. Oke, jadi dalam membentuk sebuah acara maka kita membutuhkan namanya struktur daripada kepanitiaan sehingga kegiatan yang kita lakukan itu bisa berhasil. Jadi namanya juga adalah kerja sama. Pada intinya adalah kerja sama. Oke, jadi itulah struktur daripada pembentukan dalam merencanakan sebuah kegiatan pameran. Jadi kita membutuhkan sebuah organisasi kepanitiaan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kiranya semua siswa kami bisa mengerti. Silakan kamu catat kembali, ya, slide yang sudah saya tunjukkan, ya, dan segera kamu bisa fotokan sebagai bukti kehadiran kamu. Oke, saya pikir cukup sampai di sini. Tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu berdoa.
Ya, semoga Tuhan tetap menjaga kita, keluarga, dan bangsa kita. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Goodbye and see you.